Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Spasika Amanda. Aku adalah mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini aku mau ngebahas tentang problem solving. Nah, kalian tentunya pasti pernah dong punya masalah. Jadi sebenarnya problem solving ini apa sih? Problem solving merupakan salah satu konsep dari thinking. Thinking merupakan pengaturan kognitif atau manipulasi terhadap informasi yang datangnya baik dari lingkungan maupun dari simbol-simbol yang tersimpan di long-term memory. Itu menurut Morgan dan King pada tahun 1986. Untuk lebih lanjut tentang thinking dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek videonya di bawah ataupun di atas ya. Nah, balik lagi nih sekarang. What is problem solving? Menurut Santrok pada tahun 2005, problem solving merupakan upaya untuk mencari cara yang tepat dalam mencapai tujuan saat tujuan tersebut tidak tersedia. Dan menurut Lahey pada tahun 2007, problem solving adalah proses kognitif di mana informasi digunakan untuk mencapai tujuan yang dihalangi oleh beberapa rintangan. Dengan kata lain, problem solving ini mengarahkan kita dari situasi ke situasi yang lain dengan cara yang tepat dan untuk mencapai tujuan. Dan cara untuk mengubah situasi tersebut menggunakan proses mental yang mana menyelesaikan masalah agar dapat menghadapi tujuan yang kita mau. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa mencontohkan dengan kasus yang sekarang kita alamin. Kayak awalnya kan kita tuh bisa melakukan bebas segala hal, bisa ngelakuin aktivitas apa aja tanpa perlu mengkhawatirkan apapun gitu kan. Namun pada masa pandemi ini semua hal dan kegiatan jadi dibatasi, mulai dari bidang pariwisata, ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk kasus yang seperti ini pasti problem solvingnya tuh sangat complicated dan sangat sulit untuk dicapai ya kan. Tapi kita semua harus bisa berjalan kembali dan kita gak boleh cuman stay di tempat untuk meratapi si nasib tersebut. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu kembali ke kehidupan yang normal seperti sedia kala. Maka dari itu, disinilah kita sekarang di masa transisi new normal. Dari contoh kasus di atas, kalian sadarkan bahwa untuk memecahkan sebuah masalah itu ternyata ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kalian tuh harus tahu dan tentukan masalahnya itu apa. Kalau pada kasus ini, kasusnya adalah ya si COVID ini yang membuat semua roda kehidupan terhambat dan dibatasi. Yang kedua, kembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Di sini, pada awalnya, pemerintah meminta kita semua untuk karantina mandiri, work from home, pembelajaran daring, dan mewanti-wanti agar tidak keluar rumah jika tidak penting. Namun, ternyata strategi pemecahan masalah tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan lebih lama karena salah satu roda kehidupan mengalami kelumpuhan. Di sini, evaluasi solusi dari masalah si COVID ini terjadi. Dan langkah terakhir untuk pemecahan masalah tersebut, akhirnya pada saat ini kita semua berada di fase new normal, di mana kita bisa melakukan aktivitas biasa, namun semuanya dibatasi dan protokol kesehatan menjadi kewajiban yang harus dipatuhi di setiap kegiatan dan dimanapun kita berada. Sampai sini udah paham kan ya? Lalu, dalam menyelesaikan masalah, ada juga nih strategi untuk memecahkan masalahnya. Yang pertama, ada subgoaling atau membagi permasalahan ke dalam beberapa bagian ke tujuan-tujuan kecil, serta melibatkan penetapan tujuan atau masalah yang melibatkan kita pada posisi yang mempermudah untuk mencapai tujuan akhir. Misalnya, kayak kita pengen ngebersihin kamar nih. Nah, di dalam kamar itu kan ada kasur, ada lemari, ada meja, dan lain-lainnya. Nah, strategi subgoaling ini, jadi kita tentuin dulu, kita tuh mau ngeberesin meja belajar dulu kah, kasur kah, atau lemari. Pokoknya, yang penting tujuan utamanya itu beres dan selesai. Nah, subgoaling ini membuat kita ngerasa bahwa tujuan kita itu mudah dan cepat dicapai. Yang kedua, ada algoritma. Nah, kalau algoritma ini merupakan suatu aturan atau strategi yang apabila diterapkan secara tepat, pasti akan dapat memecahkan suatu masalah. Misalnya, kalian pasti pernah sakit kan? Dan kalau kalian sakit terus ke dokter, pasti kalian pernah dikasih obat. Nah, si obat ini pastinya ada aturan dan cara pakainya. Dengan kalian ke dokter dan minum obat sesuai dengan anjuran si dokter ini, kalian itu pakai strategi pemecahan masalah dengan algoritma loh. Karena kalian mengikuti instruksi si dokter,
tersebut dan yang sudah pasti tepat dengan masalah atau penyakit yang kalian saat itu derita. Dan yang terakhir adalah heuristik atau strategi yang memberikan suatu solusi namun belum tentu dapat memberikan jawaban suatu permasalahan. Istilahnya, kita hanya memecahkan solusi jangka pendek. Jadi contohnya kayak gini, kalian nih lagi ada masalah sama si pacar atau sama teman kalian. Nah, untuk menghilangkan si kesel dan marahnya kalian ini, kalian tuh main game dan ngelakuin hobi-hobi kalian yang ngebuat kalian tuh seneng dan bahagia tanpa perlu komunikasi sama si teman atau si pacar kalian yang sedang bermasalah ini. Tapi, balik lagi, apakah dengan kalian melakukan hal tersebut, si masalah kalian tersebut bakalan selesai? Kan belum tentu. Jadi, dengan strategi heuristik ini, kalian hanya menyelesaikan masalah yang paling biasa atau paling dekat dengan individu. Tentunya, dalam menyelesaikan masalah, pasti ada aja dong ya hambatannya, ya kan? Nah, di sini ada yang namanya fiksasi atau fixation, yang mana kita gagal memecahkan suatu masalah karena gagal melihat masalah dari sudut pandang yang lain atau sudut pandang yang baru. Nah, di dalam fiksasi ini terdapat dua fiksasi. Yang pertama adalah fiksasi fungsional, yang memiliki arti bahwa kita terfiksasi pada fungsi benda tertentu. Contohnya, kita terbiasa nugas di laptop, dan suatu ketika laptop kita rusak, jadi kita nggak bisa ngerjain tugas yang harusnya diselesaikan. Namun, kemudian teman kita bilang kalau kenapa kamu nggak ngerjain tugasnya di HP aja, padahal kan kita bisa ngerjain tugas di HP. Nah, itu merupakan contoh dari fiksasi fungsional, karena kita terpaku pada si laptop aja karena aku biasa ngerjain tugas tuh ya di laptop, kayak gitu. Yang kedua ada fiksasi mental set, yang artinya kita terfiksasi pada cara pemecahan masalah tertentu yang berhasil di masa lampau sehingga enggan menggunakan cara yang lain. Misalnya, dulu kita terbiasa mengerjakan tugas bersama-sama di kantin, kosan teman, di kafe, di mana kita bisa bertatap muka dengan langsung. Namun karena sekarang kuliah daring, kita jadi nggak bisa melakukan tugas bareng lagi kayak gitu. Jadi tugas kita sekarang nggak ke-manage dengan baik. Nah, itu merupakan salah satu fiksasi mental set loh teman-teman. Hambatan yang kedua adalah evaluasi solusi yang tidak tepat. Nah, sering banget kan ya, kita nggak pernah ngevaluasi ulang solusi awal kita untuk suatu masalah. Bisa jadi ternyata si solusi ini nggak efisien dan nggak efektif loh teman-teman. Makanya kita perlu mengkaji ulang biar nggak terjadi hambatan ini ya. Yang ketiga ada motivasi atau keinginan untuk mengerjakan dan memecahkan masalah tersebut. Kayak misalnya udah tahu nih kita banyak tugas, malah nonton drakor. Udah tahu padahal kita tuh si tugasnya tuh mepet, kita masih tetap aja nonton drakor. Ini tuh merupakan contoh kurangnya motivasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada emosi. Balik lagi nih ke langkah awal di mana mungkin kita mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah ini. Karena emang sedari awal emosi yang kita miliki tentang si masalah ini ternyata emosi negatif. Jadi kita cenderung lebih sulit untuk mendefinisikan masalah intinya itu apa. Kayak kita tuh udah kesel duluan gitu loh, cuman karena denger nama orangnya aja, padahal kita tuh belum tentu ketemu sama orangnya langsung atau enggak. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu dari aku mengenai si problem solving ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di buku atau kalian bisa tanya di komen ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.